Ada beberapa tips yang bisa saya share dalam pemindahan tanaman ke pot lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Agrofik, channel yang membahas seputar dunia tanaman. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya dulu ya, agar teman-teman mendapatkan update informasi dari channel ini. Simak videonya sampai selesai ya. Teman-teman, kali ini saya akan merepotting atau mengganti pot untuk beberapa koleksi tanaman hias saya yang ada di rumah, yang pada video sebelumnya sudah pernah diposting ya teman-teman, agar tanaman hiasnya terlihat lebih cantik lagi. Kita langsung aja yuk. Nah teman-teman, kemarin saya sudah membeli pot tawon ini, ukuran diameter 18 cm. Saya beli di online dengan harga 8.000 per buahnya ya. Kemudian untuk medianya ini terdiri dari sekam, pupuk kandang, dan tanah dengan perbandingan 2:1, yaitu untuk sekamnya 2 bagian, sedangkan untuk pupuk kandang dan tanahnya masing-masing 1 bagian ya teman-teman. Setelah dicampur, kemudian diaduk sampai rata ya. Selain itu, media awalnya juga akan tetap dipakai dan dipindahkan ke pot yang baru. Tanaman pertama yang akan dipindahkan yaitu kuping gajah. Sebelumnya di dasar pot yang baru kita kasih batu dulu ya teman-teman, agar medianya nanti tidak langsung keluar dari lubang pot. Kuping gajah ini menurut saya daunnya sudah tidak cocok lagi dengan ukuran potnya, jadi saya pindahkan ke pot yang lebih besar. Nantinya daunnya akan semakin bertambah besar ya teman-teman, dan kemungkinan akan dipindahkan lagi ke pot yang lebih besar lagi. Sekarang kita pindahkan ya ke pot yang lebih besar. Sekarang kita pindahkan yuk kuping gajahnya ke pot yang sudah disiapkan. Nah teman-teman, ini sudah dilepaskan dari pot yang sebelumnya ya, sudah dimasukkan ke pot yang baru, dan bawahnya setelah dikasih batu kemudian ditambahkan media yang tadi sudah dicampur, kemudian dimasukkan tanaman kuping gajahnya dan ditambahkan lagi medianya. Kuping gajah mudah didapatkan di tempat menjual tanaman hias. Sebetulnya kuping gajah ini merupakan tanaman yang berasal dari hutan hujan di daerah Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Bentuk daunnya yang lebar dan agak oval menjadi alasan dinamakan kuping gajah. Kuping gajah ini tanaman hias yang sudah ada sejak lama dan sekarang sedang banyak disukai lagi ya, karena keunikan kuping gajah dapat dilihat dari daunnya yang berwarna hijau tua dan urat daunnya ini yang berwarna putih.
tambahkan media sampai dirasa cukup ya teman-teman, jangan terlalu padat juga. Nah, untuk tanaman kuping gajahnya ini sudah selesai dipindahkan ya. Kita lanjut ke tanaman berikutnya. Untuk tanaman yang kedua ini namanya kuping gajah mangkok. Kuping gajah mangkok ini bentuknya unik ya teman-teman, agak cekung seperti mangkok. Tapi ujung daunnya ini agak kuning, sepertinya karena terlalu panas kena sinar matahari. Oh iya teman-teman, untuk media awalnya ini namanya andam ya teman-teman, dan tetap dipakai. Kemudian ditambahkan dengan media yang sudah disiapkan tadi. Nah, untuk kuping gajah mangkoknya ini sudah selesai repotting ya teman-teman. Kita lanjut ke tanaman berikutnya. Kemudian untuk tanaman yang berikutnya yaitu ini Hoya variegata. Tanaman ini biasanya tumbuh sebagai epifit di pohon-pohon besar yang ada di hutan. Ini sambil dipindahkan ya teman-teman. Dilepaskan dari pot yang lamanya harus hati-hati ya teman-teman agar akarnya tidak rusak. Nah, ini kita pindahkan ke pot yang baru. Tanaman Hoya memiliki jenis dan bentuk daun yang bervariasi. Indonesia memiliki sekitar 60 spesies dari 150 yang ada di dunia, dan sebagian besar ada di hutan Kalimantan. Yang paling menarik dari tanaman Hoya ini adalah bunganya yang berbentuk bola seperti lampion. Ini belum ada bunganya ya teman-teman. Nah, ini untuk repotting Hoya variegatanya sudah selesai ya. Kita lanjutkan ke tanaman berikutnya. Selanjutnya yaitu Syngonium pink. Awalnya Syngonium pink ini memiliki daun sebanyak 4 helai, tapi 2 helai daunnya mengering, jadi sisa 2. Dan ini sudah muncul daun baru ya teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nah, ya ini. Nah, kita pindahkan yuk, pelan-pelan ya pindahkannya. Nah, ini dipindahkannya harus hati-hati ya teman-teman. Andamnya masih tetap dipakai, kemudian ditambahkan media-media yang sudah disiapkan. Nah, untuk selanjutnya ini Syngonium pinknya sudah selesai repotting. Kita lanjut ke tanaman berikutnya. Selanjutnya ini adalah tanaman Syngonium variegata. Awalnya ada 2 helai daun ya teman-teman, tapi yang satunya kering. Sekarang sudah muncul lagi daun yang barunya, yang ini yang hijau muda. Nah, kita pindahkan ya. Agak dipadatkan ya teman-teman, tapi jangan terlalu padat. Tambahkan media tanahnya. Padatkan lagi, dirapihkan.
Repotting Syngonium variegatanya sudah selesai. Tanaman selanjutnya ini ada Syngonium mojito. Syngonium mojito ini sudah tumbuh tunas baru ya teman-teman, tapi sepertinya kena hama jadi ada yang mengering. Yuk kita pindahkan ke pot yang baru. Secara umum tanaman Syngonium adalah tanaman asli hutan hujan tropis, merambat dan bisa mencapai lebih dari 10 meter. Keunikan dari Syngonium ini adalah memiliki daun yang berubah bentuk sesuai dengan tahap pertumbuhan tanaman. Nah teman-teman, untuk Syngonium mojito ini sudah selesai repotting ya. Nah teman-teman, ini nanti akan diberi turus ya teman-teman, agar akar udaranya bisa menempel ke turus dan tumbuhnya lebih bagus. Nah untuk tanaman selanjutnya ini ada Philodendron Burlemark variegata ya teman-teman. Awalnya daunnya ini ada 3 helai. Sekarang sudah bertambah lagi 1 daun dan sudah muncul tunas calon daun yang baru. Kita lihat tunasnya ya. Nah itu kelihatan kan? Yuk kita pindahkan. Untuk pindahkannya hati-hati ya, agar akarnya tidak rusak. Kita tambahkan media tanahnya, sesuaikan dengan besar potnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini repotting untuk Burlemarknya sudah selesai ya. Teman-teman tonton video ini sampai selesai ya, nanti saya akan sharing dalam repotting atau memindahkan tanaman ke pot yang lainnya. Jadi stay tune terus ya. Untuk selanjutnya ini namanya Philodendron Marble variegata. Nah untuk marble ini sudah muncul lagi daun yang baru ya teman-teman. Ini daun barunya. Nah sekarang kita pindahkan ya. Ini sebetulnya ukuran potnya hampir sama ya teman-teman, tapi saya ingin dipindahkan ke pot yang berwarna putih jadi terlihat lebih cantik. Nah ini dipindahkan, terus hati-hati ya, dijaga agar akarnya tidak rusak. Nah teman-teman, untuk repotting Philodendron Marble variegatanya sudah selesai ya. Kita lanjutkan ke tanaman berikutnya. Selanjutnya ini ada tanaman Philodendron floridagos. Awalnya ada 2 helai daun, sekarang sudah bertambah 1 daun tapi masih kecil ya teman-teman. Nah ini daun mudanya, kita pindahkan ya.
Nah teman-teman, untuk Philodendron Florida Ghost-nya sudah selesai repotting ya. Kita lanjut ke Philodendron Melano ya. Nah teman-teman, ini Philodendron Melano. Ini menurut saya potnya terlalu besar ya dengan ukuran tanamannya. Jadi saya pindahkan ke pot yang ukurannya sesuai dengan ukuran Melano ini. Nah teman-teman, untuk Philodendron Melanonya sudah selesai dipindahkan ke pot yang baru, dan kalau tadi terlalu besar menurut saya ya. Nah ini ukurannya sudah cocok. Nah teman-teman, selanjutnya ini ada Calathea Black Lipstick Pink. Awalnya daunnya ini ada 3 helai, kemudian tumbuh daun baru tapi mengering. Setelah itu tumbuh lagi 1 helai yang baru. Untuk Calathea sama dengan Philodendron ya, berasal dari hutan dataran rendah lembab subtropis atau tropis. Nah Calathea-nya sudah selesai repotting ya teman-teman. Nah teman-teman, inilah hasil repotting hari ini. Terlihat lebih cantik ya dengan pot yang berwarna putih. Ada beberapa tips yang bisa saya share dalam pemindahan tanaman ke pot lain. Yang pertama, sesuaikan pot dengan ukuran tanaman. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil agar tanaman terlihat lebih cantik. Tips yang kedua, gunakan media yang mudah mengalirkan air sehingga air tidak tergenang dan akar tidak menjadi busuk. Yang ketiga, sebisa mungkin media yang sudah ada di pot sebelumnya tetap digunakan lagi ya, agar tidak merusak perakaran. Karena pot yang baru berukuran lebih besar, jadi perlu penambahan media lagi. Tips yang keempat, pada saat pemindahan harus hati-hati ya teman-teman agar posisi akar tidak banyak berubah. Dan tips yang terakhir, untuk pemupukan tanaman hias sebaiknya dilakukan secara rutin 1 bulan sekali ya teman-teman, baik pupuk organik maupun anorganik, agar tanaman terlihat lebih sehat dan subur. Semoga setelah diganti potnya, tanaman-tanaman ini bisa tumbuh lebih subur lagi. Nah teman-teman, itulah beberapa tips yang bisa diberikan. Semoga tips dan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.